Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emma Butski Priastari dari Universitas Selamat Riyadi, Prodi PGSD, ingin menyampaikan hasil penelitian kami dengan judul analisis literasi statistik pada mahasiswa PGSD dalam mata kuliah statistik pendidikan. Yang melatar belakangi penelitian kami yang pertama yaitu berkaitan dengan mahasiswa PGSD sebagai calon guru perlu membangun kecakapan hidup yang dibekali dengan kemampuan seperti memilih, menganalisis, dan mengambil informasi yang didapatkan secara tepat dan kritis dalam mengambil keputusan dalam hidupnya. Kemudian pentingnya literasi statistik, di mana statistik itu memiliki peran penting dalam kehidupan untuk itu perlu perhatian khusus dalam kurikulum pendidikan. Kemudian bahwa tujuan statistik di perguruan tinggi yaitu untuk mengembangkan keterampilan dasar pada mahasiswa yang meliputi kemampuan memahami data, kemampuan untuk memahami konsep dan terminologi statistik dasar, kemudian kemampuan untuk mengumpulkan data dan mendeskripsikan data, menafsirkan data, dan mengkomunikasikannya. Itu menurut Ramsey 2002. Dari identifikasi masalah, ditemukan bahwa mayoritas mahasiswa prodi PGSD di Universitas Selamat Riyadi semester gasal tahun akademik 2022-2023 berlatar belakang pendidikan terakhir yaitu terbanyak SMA dengan konsentrasi IPS dan SMK. Kemudian ada beberapa yang hanya diarahkan oleh orang tua karena tahun depan itu banyak guru-guru yang pensiun, kemudian memilih prodi PGSD itu supaya tidak terlalu banyak bersinggungan dengan materi matematika yang masih dianggap sulit. Maka tujuan penelitian saya pada kajian penelitian ini yaitu untuk menganalisis kemampuan literasi statistik mahasiswa prodi PGSD di semester 5 di Universitas Selamat Riyadi pada tahun ajaran 2022-2023. Untuk metode penelitian yang saya gunakan, yaitu saya menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan tempat penelitian, yaitu di Prodi PGSD Universitas Selamat Riyadi, dengan subjek penelitian mahasiswa di semester 5, tahun akademik 2022-2023 sebanyak 32 mahasiswa. Dengan teknik sampling, yaitu purposive sampling, dengan tujuan untuk menganalisis secara mendalam kemampuan literasi statistik pada kategori kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian teknik pengumpulan data, kami menggunakan wawancara tidak terstruktur, kemudian ada dokumentasi, dan instrumen soal literasi statistik. Keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan sumber, dan data dianalisis menggunakan model siklus, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian untuk pengkategorian subjek penelitian, di sini kami mengambil 3 subjek, yaitu pertama satu kategori tinggi dengan nilai skor 80 sampai 100, kemudian kategori sedang yaitu skor 60 sampai 80 dan kategori rendah yaitu skor 0 sampai dengan 60. Indikator literasi statistik yang kami kembangkan untuk digunakan di soal itu mengkaji pada indikator literasi statistik menurut Priastari 2022, yaitu membaca untuk memahami masalah, menganalisis data, menyajikan data, interpretasi data, dan menyimpulkan atau mempresentasikan data. Kemudian hasil penelitiannya di sini kami sajikan dalam bentuk tabel. Yang pertama ada subjek 1. Pada subjek 1, mahasiswa mampu memenuhi 5 indikator literasi statistik, namun ada indikator yang tidak sempurna, yaitu pada soal nomor 7 dengan indikator menganalisis, menyimpulkan, mempresentasikan data. Di sini kaitannya dengan di mana mahasiswa tersebut sudah bisa menuliskan di bagian awal ketika
akan menyelesaikan atau sudah mampu menuliskan perencanaan dari apa yang akan dia kerjakan, namun dikarenakan waktu yang terbatas, maka pengerjaan soal di nomor 7 itu tidak dapat diselesaikan. Kemudian, untuk subjek kedua, yaitu dengan kategori sedang, di mana mahasiswa hanya secara keseluruhan hanya mampu menyelesaikan sekitar 4 indikator saja yang sempurna. Di mana dari tabel ini dapat kita lihat bahwa soal nomor 7, kemudian soal nomor 5, mahasiswa tersebut belum dapat menyelesaikannya dengan sempurna. Karena mahasiswa dengan kategori sedang ini dia terbantu dengan satu lembar kertas yang disampaikan atau diinstruksikan oleh dosen untuk sebagai alat bantu ketika mengerjakan soal statistik. Jadi dia hanya sebatas tahu, belum sampai memahami maksud atau dari soal yang dia kerjakan. Kemudian untuk subjek yang ketiga, yaitu dengan kategori rendah, dia hanya mampu menyelesaikan dengan sempurna 1-2 kategori saja, terutama pada kategori indikator membaca dan memahami data, serta yang hampir sempurna itu menyajikan data. Jadi yang paling sempurna adalah pada satu indikator membaca dan memahami data. Pada kesempatan ini, subjek dengan kategori rendah ini belum mampu atau belum dapat menyelesaikan soal-soal masing-masing kecuali dengan indikator membaca dan memahami data dengan sempurna, karena dia kekurangan waktu untuk belajar walaupun sudah diberikan kemudahan dengan satu lembar kertas yang diinstruksikan oleh dosen sebagai alat bantu, namun dia belum mampu menyelesaikan. Selain waktu, dia juga memang terbatas dengan kemampuan awal matematikanya. Setelah diselidiki, ternyata dia termasuk mahasiswa dengan pendidikan terakhir selain SMA jurusan IPA atau konsentrasi IPA, begitu. Kemudian hasil penelitian tadi kita buat grafik, berdasarkan grafik maka akan bisa terlihat antara indikator 1, indikator 2, sampai indikator 5 pada subjek 1, subjek 2, dan subjek 3. Di sini ternyata secara keseluruhan hasil yang paling bisa ditempuh oleh mahasiswa di setiap subjeknya yaitu pada indikator pertama, kemudian indikator ketiga, indikator keempat. Dari hasil penelitian tadi, maka ada beberapa penelitian relevan yang dapat dikaitkan dengan penelitian ini, yang mana yaitu yang pertama adalah penelitian dari Hefriansyah dan Megawanti tahun 2017 kaitannya dengan kemampuan awal matematika mahasiswa yang baik akan berpengaruh pada proses pembelajaran yang cepat dalam memahami materi matematika. Kemudian ada Bowers tahun 2005, kaitannya dengan pemahaman konseptual dan asumsi cara berpikir mahasiswa sebagian besar masih bermasalah ketika menginterpretasikan data atau terjadi salah tafsir. Dan yang terakhir adalah penelitian dari Takaria dan Talakua tahun 2018 kaitannya dengan kemampuan mahasiswa dalam perkuliahan statistika. Sebaiknya ditunjang dengan kemampuan awal matematika yang baik, sehingga dapat terlihat aktif dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan kaitannya dengan materi statistik. Jadi dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mahasiswa calon guru SD di Universitas Slamet Riyadi pada tahun akademik 2022-2023 dapat dikategorikan sebagai berikut, bahwa mahasiswa dengan kategori tinggi mampu menunjukkan 5 indikator literasi statistik. Kemudian mahasiswa dengan kategori sedang hanya mampu menunjukkan 4 indikator literasi statistik. Sedangkan pada mahasiswa dengan kategori rendah hanya menunjukkan 1 sampai dengan 2 indikator saja. Jadi,
Diperlukan suatu desain model pembelajaran yang tepat untuk dapat meningkatkan ketiga kategori kognitif, yaitu tinggi, sedang, maupun rendah, pada mahasiswa prodi PGSD di Universitas Slamet Riyadi secara maksimal, terutama pada variabel literasi statistik. Demikianlah hasil penelitian yang dapat kami sampaikan kaitannya dengan variabel literasi statistik. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah mangga sedang ranum, diberi sambal, enak rasanya. Kami ucapkan Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semuanya. Hadirin yang kami hormati, saya Nihlatun Miswah bersama rekan saya Vanessa Almaira Nugroho dan Syifa Fauziah, mahasiswa PGSD FTIK Unisnu Jepara, hendak mempresentasikan hasil penelitian yang telah kami lakukan. Hadirnya kurikulum Merdeka lebih memfokuskan pada peningkatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Kemampuan numerasi sangat diperlukan dalam memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari, sehingga harus diajarkan sejak dini. Mengapa di abad 21 numerasi penting diajarkan kepada peserta didik sekolah dasar? Karena untuk membekali peserta didik agar menjadi pembelajar yang mandiri. Dalam pembelajaran numerasi, pendidik harus mampu berinovasi agar pembelajaran menjadi menyenangkan. Namun, kemudian muncul pertanyaan, apa yang cocok untuk media numerasi dan mengapa media video berkarakter LOMI sangatlah penting? Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Purwanto, berpendapat bahwa video pembelajaran matematika berbasis kontekstual merupakan sumber belajar yang dapat menarik minat peserta didik karena memiliki gambar dan dilengkapi dengan visualisasi. Contoh dari media tersebut adalah animasi berkarakter LOMI yang memiliki keunikan fitur yang dapat mengubah wajah dengan avatar 3D menyesuaikan kreativitas dan ucapan kreator. LOMI dinilai efektif digunakan dalam pembelajaran karena dapat menciptakan pembelajaran yang interaktif antara pendidik dan peserta didik. Berdasarkan pengamatan dan observasi, kemampuan numerasi peserta didik kelas 4 SDN 3 Karangrandu sangat rendah, terbukti dengan rata-rata nilai tes awal adalah 13,5. Oleh karena itu, harus adanya upaya peningkatan kemampuan numerasi melalui video animasi dengan karakter LOMI pada peserta didik kelas 4 SDN 3 Karangrandu. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini berupaya meningkatkan kemampuan numerasi melalui video animasi dengan karakter LOMI pada peserta didik kelas 4 SDN 3 Karangrandu, terkhusus pada materi KPK dan FPB. Desain penelitian yang dijadikan acuan adalah penelitian model Kamis dan MC Taggart yang terdiri dari 4 fase, yakni perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Pada siklus 1 terdapat perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Penelitian ini melakukan analisis terhadap semua data pada siklus 1, yakni hasil belajar peserta didik dan hasil observasi. Refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran serta menganalisis kekurangannya. Setelah melakukan analisis, peneliti mempertimbangkan rencana dengan segala perbaikannya sebagai tindak lanjut langkah selanjutnya pada siklus 2. Siklus 2 terdapat perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Hasil yang diperoleh pada tahap pengamatan dikumpulkan untuk dianalisis dan dievaluasi untuk mendapatkan suatu simpulan. Berikut ini adalah video animasi berbasis LOMI yang kami gunakan untuk pembelajaran pada penelitian ini. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK merupakan hasil kali semua faktor dan faktor dengan pangkat terbesar untuk semua faktor yang sama. Berdasarkan analisis yang dilakukan, rendahnya hasil belajar peserta didik dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti saat pembelajaran, peserta didik tidak mendengarkan penjelasan pendidik. Proses pembelajaran hanya menggunakan media serbaneka, yakni papan tulis, sehingga capaian pembelajaran yang dirumuskan tidak tercapai. Terbukti pada rata-rata tes awal hasil belajar peserta didik ialah 13,5, sehingga perlu dilakukan siklus. Siklus pertama terdapat 4 tahapan. Tahapan pertama adalah tahap perencanaan.
dilakukan dengan merancang perangkat pembelajaran termasuk video animasi berkarakter Lomi. Kedua, pelaksanaan tindakan. Pada siklus 1 dilaksanakan 3 kali tatap muka atau 3 jam pelajaran. Setiap 1 jam pelajaran adalah 35 menit, sehingga dalam satu siklus membutuhkan waktu 3 kali 35, yakni 105 menit. Setiap pertemuan menggunakan animasi berkarakter Lomi, namun dikolaborasikan dengan treatment yang berbeda-beda. Pertemuan pertama dikolaborasikan dengan treatment ice breaking. Pertemuan kedua dikolaborasi dengan treatment pemberian motivasi pada peserta didik. Sedangkan pada pertemuan ketiga, peserta didik diberikan treatment berupa kondusif kelas atau pendisiplinan kelas. Selanjutnya adalah tahap observasi. Menggunakan lembar observasi yang bertujuan untuk mencatat hasil pengamatan saat tindakan dan melakukan evaluasi guna melihat tingkat keberhasilan tindakan. Tingkat keberhasilan tindakan pada siklus 1 dapat dilihat dengan membandingkan hasil pretest yang dilakukan pada pertemuan pertama siklus pertama dengan hasil post-test yang dilakukan pada pertemuan ketiga siklus pertama. Dapat dilihat dalam tabel, pretest pada siklus 1 menunjukkan bahwa 19 peserta didik kelas 4 memiliki rata-rata hasil belajar 61. Sedangkan pada post-test diperoleh nilai rata-rata hasil belajar peserta didik yakni 65. Berdasar pada data yang diperoleh pada siklus 1, total rata-rata hasil belajar peserta didik adalah 63. Hal ini menggambarkan bahwa hasil belajar peserta didik pada materi KPK dan FPB masih kurang. Selanjutnya adalah tahap refleksi. Hasil yang diperoleh setelah pelaksanaan tindakan menggambarkan bahwa rata-rata hasil belajar peserta didik yaitu 63. Oleh karena itu, dilakukan evaluasi dan analisis pada siklus pertama karena mayoritas peserta didik belum mampu mengerjakan soal KPK dan FPB. Dibundu pada post-test siklus pertama yang tercatat bahwa terdapat peserta didik mendapatkan nilai 20. Hal ini akan diperbaiki dan ditingkatkan pada siklus kedua. Selanjutnya yaitu tahapan siklus 2. Pada siklus 2, tahapan yang dilakukan sama seperti pada siklus 1. Yang menjadi perbedaan adalah pada tahap perencanaan yang berdasar pada perbaikan siklus 1 dan menggunakan treatment yang berbeda-beda di setiap pertemuan. Pada pertemuan pertama, menggunakan treatment ice breaking, motivasi, dan video animasi yang dikirimkan kepada orang tua atau wali peserta didik. Pada pertemuan kedua, treatment yang diberikan sama seperti pertemuan pertama, hanya saja ditambah dengan kedisiplinan kelas. Pada pertemuan ketiga, treatment yang digunakan sama seperti pertemuan kedua, ditambah dengan perlakuan khusus peserta didik yang memiliki nilai rendah. Sehingga diperoleh hasil pretest pada siklus 2 menunjukkan bahwa 19 peserta didik kelas 4 memiliki rata-rata hasil belajar 70 dengan nilai terendah yakni 50, sedangkan nilai tertingginya adalah 80. Sedangkan pada post-test siklus kedua diperoleh hasil rata-rata belajar peserta didik adalah 90 dengan nilai terendah 70 dan nilai tertingginya yaitu 100. Sehingga pada pretest dan post-test siklus kedua rata-rata hasil belajar peserta didik adalah 80. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan media animasi dengan karakter Lomi mampu meningkatkan rata-rata hasil belajar numeral materi KPK dan FPB peserta didik kelas 4 SDN 3 Karandu. Diberikan pada tahap tes awal, rata-rata hasil belajar peserta didik di angka 13,5. Pada siklus 1 meningkat menjadi 63, dan pada siklus 2 meningkat menjadi 80. Dan hasil lembar observasi pada saat dilakukan tindakan, peserta didik menunjukkan mereka lebih tertarik, semangat, dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Bagi pendidik, hendaknya menciptakan pembelajaran yang efektif dan lebih bermakna. Salah satu caranya ialah menggunakan media animasi berkarakter Lomi untuk meningkatkan hasil belajar numerasi peserta didik terkhusus pada materi KPK dan FPB. Santan parutan pelopor, cukup semantan atau kolot.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifatul Maula dari PBSI Unisula semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Pendidikan Pancasila sebagai Upaya Membentuk Karakter Pelajar Pancasila. Untuk pendahuluannya, Pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah pengembangan kepribadian dalam pendidikan nasional di Indonesia. Setiap warga negara berhak memiliki kebebasan untuk berpikir dan mengutarakan pendapat, tetapi tetap harus bertanggung jawab. Tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karakter pelajar Pancasila merupakan karakter yang diharapkan dapat terbentuk melalui pendidikan Pancasila yang diterapkan di perguruan tinggi. Usaha untuk menciptakan profil pelajar Pancasila tidak saja merupakan gerakan dalam sistem pendidikan, namun juga merupakan gerakan masyarakat. Untuk metodologi yang saya gunakan yaitu metode analisis deskriptif untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Metode yang dilakukan dalam analisis deskriptif adalah dengan menguraikan dan menganalisis data tersebut, kemudian memberikan pemahaman dan penjelasan yang memadai. Untuk hasilnya sendiri yaitu tujuan pendidikan Pancasila adalah untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang kondusif agar mahasiswa mampu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Dengan demikian, mahasiswa mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Hal ini berarti mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student construct learning untuk mengembangkan knowledge, attitude, and skill sebagai calon pemimpin bangsa serta menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun sehingga menjadi warga negara yang baik. Kemudian profil pelajar Pancasila adalah pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Di lain sisi, profil pelajar Pancasila juga mencakup mengenai kemampuan pelajar untuk memiliki paradigma berpikir yang terbuka terhadap perbedaan. Pelajar Pancasila harus memiliki kepedulian pada lingkungannya dan menjadikan perbedaan yang ada sebagai kekuatan untuk hidup bergotong royong. Ada 6 elemen atau dimensi profil pelajar Pancasila itu sendiri. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelajar di Indonesia harus memiliki akhlak dan hubungan yang baik dengan Tuhan Yang Maha Esa dan memahami ajaran agama serta kepercayaannya. Yang kedua, berkebinekaan global. Di era globalisasi seperti saat ini, pelajar Pancasila harus tetap mempertahankan budaya luhur, identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Yang ketiga, bergotong royong. Sifat gotong royong yang dimiliki oleh pelajar Pancasila akan memudahkan dalam berkegiatan. Yang keempat, mandiri. Di usia yang masih muda, seorang pelajar Pancasila harus dapat mandiri dan memiliki rasa tanggung jawab. Harus mampu mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajarnya. Yang kelima, bernalar kritis. Pelajar Pancasila akan mampu membangun keterkaitan berbagai informasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Yang terakhir, kreatif. Pelajar Pancasila harus mampu untuk menghasilkan suatu hal yang inovatif, orisinil, dan berdampak secara luas terhadap masyarakat. Bagaimana upaya membantu karakter pelajar Pancasila? Penanaman nilai Pancasila dalam bidang pendidikan seharusnya tidak hanya sebatas teori saja, namun lebih kepada nilai sikap dan perilaku keseharian siswa. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah pembelajar sepanjang hayat yang mempunyai kemampuan global dan bertindak berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam kehidupan, dilandasi semangat dan pembiasaan baik dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat. Penanaman yang kuat dalam pribadi setiap peserta didik dan memberi contoh yang baik akan mempercepat pembentukan karakter yang baik dan terwujudnya pelajar profil Pancasila. Untuk kesimpulannya yaitu yang pertama,
Perwujudan 6 karakter pelajar Pancasila di perguruan tinggi adalah dengan menumbuh kembangkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila yang menjadi landasan pembangunan nasional melalui mata kuliah pendidikan Pancasila. Yang kedua, mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student construct learning untuk mengembangkan knowledge, attitude, and skill sebagai calon pemimpin bangsa serta menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun sehingga menjadi warga negara yang baik. Yang ketiga, usaha untuk menciptakan karakter pelajar Pancasila bukan hanya gerakan dalam sistem pendidikan, namun juga merupakan gerakan masyarakat. Kesuksesan akan diperoleh jika orang tua, pendidik, peserta didik, dan semua instansi di masyarakat berkolaborasi dan bekerja sama untuk mencapai. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar Pancasila merupakan seorang pelajar yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki kompeten yang baik, baik dari segi akademik maupun dari segi non-akademik. Dan yang kedua adalah memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau saat ini kita kenal sebagai dimensi profil pelajar Pancasila. Degradasi moral memerlukan sebuah penanganan yang serius. Untuk itu, pendidikan sebagai tombak pembelajaran harus mampu menanamkan moral yang baik bagi manusia. Saya Yeni Fitria dan juga rekan saya Ardian Latif, kami dari Pendidikan Dasar Universitas Negeri Yogyakarta. Pada saat ini, kurikulum Merdeka sudah mulai diterapkan. Keberhasilan penerapan kurikulum Merdeka juga harus disertakan dengan keberhasilan penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai ciri khas kurikulum ini. Namun, karena penerapan dari kurikulum ini masih hangat dan baru diterapkan, tentu terjadi perbedaan konsep antara panduan dan implementasinya di lapangan. Peneliti menggali persepsi tentang P5 di sekolah dasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan konsep dari buku panduan pengembangan P5 dengan penerapannya di lapangan. Dengan harapan, setelah ditemukannya beberapa miskonsepsi yang terjadi, penelitian ini mampu berkontribusi untuk perbaikan penerapan P5 di sekolah dasar. Dari latar belakang tersebut, di sini kami mengambil judul untuk penelitian dalam artikel kami, yaitu miskonsepsi guru terhadap implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah dasar. Adapun metode penelitian yang kami gunakan di sini adalah metode penelitian kualitatif dengan harapan bisa menganalisis dan juga mendapatkan data secara mendalam dengan menggunakan analisis data, yaitu menggunakan teknik triangulasi dari data yang kami dapatkan melalui kegiatan wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Nah, adapun hasil dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut. Berdasarkan analisis secara kualitatif, yang peneliti temukan di lapangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari segi implementasi. Program proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah dasar masih terintegrasi dengan kegiatan intrakurikuler. Padahal seharusnya kegiatan proyek P5 ini dilakukan di luar jam pembelajaran dan pada hari yang telah ditetapkan sesuai dengan buku panduan yang berlaku. Yang kedua, itu dari segi aspek. Proyek ini masih berfokus pada sisi kognitif siswa. Padahal proyek P5 lebih mengintegrasikan kepada sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan daripada siswa. Yang ketiga, itu dari sisi perbedaan, yang mana guru di sekolah dasar masih belum mampu membedakan antara PPK pada kurikulum 2013 dan P5 pada kurikulum Merdeka. Padahal, keduanya ini jelas-jelas berbeda, baik dari segi konsep maupun secara implementasinya. Yang keempat yaitu dari segi proyek. Nah, guru di sekolah dasar itu masih kekurangan pada pemilihan tema proyek pada P5, yang mana seharusnya khususnya pada sekolah pada tahap awal minimal itu memilih 2 tema pada 1 tahun kalender pendidikan dan juga jam pembelajaran yang telah ditetapkan oleh buku panduan yang berlaku. Kemudian juga terjadi beberapa miskonsepsi pada beberapa poin berikut ini.
Yang kelima adalah pada poin penilaian, di mana belum ada rubrik yang jelas untuk bisa menilai hasil proyek siswa. Padahal pada keterampilan proyek harusnya disertai dengan adanya rubrik untuk menilai hasil proyek tersebut. Kemudian miskonsepsi yang kelima juga terjadi pada kegiatan evaluasi, di mana guru di sini hanya terbatas pada pengetahuannya untuk bisa melakukan proyek puncak atau perayaan dari proyek tersebut. Padahal evaluasi di sini dapat dilakukan dengan penerimaan raport atau pemberian raport terkait dengan proyek yang dilakukan oleh siswa, dan juga adanya sebuah refleksi dalam kegiatan evaluasi. Yang ketujuh adalah adanya anggapan bahwa proyek di sini merupakan suatu produk saja, padahal proyek yang dimaksud itu bisa berupa aksi yang sesuai dengan permasalahan untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan pendidikan sekitar. Yang kedelapan adalah penggunaan modul, di mana sebenarnya modul ini sudah disediakan oleh pemerintah melalui berbagai website, namun berdasarkan konfirmasi bahwa guru di sini belum menggunakan modul P5 secara maksimal. Dari hasil penelitian yang kami lakukan, di sini dapat kita ambil sebuah kesimpulan terkait dengan penerapan P5 di sekolah dasar, bahwasanya di sini masih sering terjadi miskonsepsi terkait dengan implementasi P5, proyek dari P5, dan juga kegiatan evaluasi yang dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap P5 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari STK IPK Negara Jakarta yang beranggotakan Bapak Rizky Dwi Prabowo, Bapak Budiono, dan saya sendiri Siti Nurmaulida. Di sini saya akan memaparkan tentang penerapan model pembelajaran pakem untuk meningkatkan kemampuan belajar matematika. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan belajar matematika melalui penerapan model pembelajaran pakem pada siswa kelas 3 SD Mintara 3 Bekasi. Metode penelitian ini adalah PTK. Penelitian ini mencakup 2 siklus, di mana masing-masing siklus mencakup 4 tahap, yaitu planning, action, observing, dan reflecting. Waktu penelitian dimulai dari bulan April sampai dengan Juni 2022. Dengan subjek penelitian sebanyak 25 siswa, dan teknik pengumpulan data melalui tes, observasi, dan juga wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan belajar matematika siswa yang signifikan pada siswa kelas 3 SD Mintara 3 Bekasi. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata tes matematika setiap siklus meningkat. Pada siklus 1 mencapai rata-rata kelas 65 dengan presentasi siswa yang tuntas sebesar 56%. Dan pada siklus 2 mencapai rata-rata kelas 85 dengan presentasi siswa yang tuntas sebesar 88%. Serta hasil wawancara yang dilakukan, penelitian menyimpulkan bahwa melalui penerapan pembelajaran pakem dapat meningkatkan kemampuan belajar matematika siswa dan kegiatan belajar sangat menyenangkan bagi siswa. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kemampuan belajar matematika siswa kelas 3 SD Mintara 3 dapat ditingkatkan dengan penerapan model pembelajaran pakem. Selanjutnya, pendahuluan. Model pembelajaran pakem adalah singkatan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Model pembelajaran pakem merupakan proses pembelajaran di mana guru harus menciptakan suasana pembelajaran sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, mengemukakan gagasan, kreatif, kritis, serta mencurahkan perhatian secara penuh dalam belajar serta suasana pembelajaran yang menimbulkan kenyamanan bagi siswa untuk belajar. Matematika merupakan salah satu bidang ilmu yang memegang peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga mata pelajaran matematika dipelajari sejak SD sampai dengan perguruan tinggi. Tujuannya adalah untuk membantu siswa mempersiapkan diri agar mampu menghadapi perubahan keadaan di dalam kehidupan dan dunia nyata yang selalu berkembang melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran logis, rasional, dan kritis, serta mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika dan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peneliti dengan guru kelas 3 SD Mintara 3 Bekasi, masih banyak siswa dan siswi yang kemampuan belajarnya rendah pada mata pelajaran matematika, khususnya materi, perkalian, dan pembagian. Siswa mengalami banyak kesulitan belajar, yaitu hasil belajar matematika yang mereka peroleh masih tergolong rendah dibanding dengan mata pelajaran yang lain. Selama ini, pembelajaran matematika di SD Mintara 3 masih menggunakan sistem konvensional atau pembelajaran yang didominasi oleh guru. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan belajar siswa pada umumnya masih rendah. Dari 25 yang ada di kelas 3 SD Mintara 3, hanya 11 yang nilainya mencapai KKM.
Dengan kata lain, masih banyak siswa yang nilainya di bawah KKM yang ditetapkan sekolah, yaitu 70. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini bersifat deskriptif dan naturalistik. Karena penelitian dilakukan pada kondisi latar yang alamiah atau apa adanya. Jenis penelitian yang digunakan adalah TPK. Yang pertama, subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 3 SDN Bintara 3 Bekasi yang jumlahnya ada 25 siswa. Yang kedua, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, tes, dan wawancara. Yang ketiga, teknik analisis data. Yang pertama ada reduksi data, yang kedua deskripsi data, dan yang ketiga verifikasi data. Selanjutnya, kriteria keberhasilan penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil apabila minimal sebagian besar atau 80% skor kemampuan belajar matematika siswanya mencapai KKM yang ditentukan, yaitu 70. Hasil penelitian. Dari tes kemampuan belajar yang dilaksanakan pada prasiklus hanya 44% yang nilainya memenuhi KKM. Dan nilai rata-rata yang diperoleh siswa yaitu hanya 60. Dengan jumlah siswa yang tuntas ada 14 dan yang belum tuntas ada 11 siswa. Dari tes kemampuan belajar yang dilaksanakan pada siklus 1, mendapat nilai rata-rata 65 dengan presentasi siswa tuntas 56% atau 14 siswa, dan siswa yang belum tuntas 44% atau 11 siswa. Dari tes kemampuan belajar pada siklus 2, mendapat nilai rata-rata 85 dengan presentasi siswa tuntas 88% atau 22 siswa, dan presentasi siswa belum tuntas sebesar 12% atau 3 siswa. Dalam hal ini, model pembelajaran pakem yang digunakan dalam proses pembelajaran sudah dapat meningkatkan kemampuan belajar di kelas 3 SDN Bintara 3 Bekasi. Selanjutnya ada tabel rekapitulasi pencapaian kemampuan belajar matematika. Di sini ada prasiklus, siklus 1 dan siklus 2. Pada prasiklus, ada 11 siswa yang tuntas atau 44%, dan ada 14 siswa yang belum tuntas atau 56%. Pada siklus 1, ada 14 siswa yang tuntas atau 56%, dan ada 11 siswa yang belum tuntas atau 44%. Di siklus 2, ada 22 siswa yang tuntas atau 88%, dan ada 3 siswa yang belum tuntas atau 22%. Dari total keseluruhan siswa, 25 siswa. Di sini juga ada gambar peningkatan kemampuan belajar matematika. Kesimpulan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa upaya untuk meningkatkan kemampuan belajar matematika siswa kelas 3 SDN Bintara 3 Bekasi pada mata pelajaran matematika, materi operasi, hitung perkalian, dan pembagian tahun pelajaran 2021-2022 melalui penerapan model pembelajaran pakem merupakan upaya yang sangat baik. Karena selain meningkatkan kemampuan belajar, juga dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif, menarik perhatian untuk lebih antusias, dan menumbuhkan minat serta motivasi belajar siswa. Oke, cukup sekian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili tim dari STKIP Kusuma Negara. Perkenalkan, nama saya Resmi Mugiarti dan teman dalam tim saya ada Vika Nurhayati Zain dan juga dosen pembimbing kami ada Bapak Andi Ahmad. Artikel yang akan kami presentasikan berjudul Analisis Media dan Model Pembelajaran untuk meningkatkan literasi numerasi di Indonesia. Baik, yang pertama saya akan membacakan abstrak dari artikel kami. Indonesia sebagai negara dengan sumber daya manusia yang melimpah berpeluang untuk menghasilkan generasi yang berkualitas melalui pendidikan. Dalam hal matematika, PISA pada tahun 2018 menemukan bahwa Indonesia memiliki skor rata-rata sebesar 379 dan menempatkannya di peringkat 72 dari 78 negara. Hal ini membuktikan bahwa nilai rata-rata matematika mengalami penurunan untuk skor rata-rata matematika. Penyebab literasi numerasi di Indonesia masih rendah, yaitu
kurangnya daya tarik guru dalam mengemas media dan model pembelajaran yang akan digunakan. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan atau studi literatur. Penggunaan media pembelajaran diperoleh sebanyak 24%, penggunaan model pembelajaran diperoleh sebanyak 28%, penggunaan model serta media pembelajaran diperoleh sebanyak 16%, penggunaan metode pembelajaran diperoleh sebanyak 20%, penggunaan pendekatan pembelajaran diperoleh sebanyak 12%. Penggunaan media pembelajaran menjadi tren untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi bagi peserta didik di Indonesia. Selanjutnya ada pendahuluan. Kurangnya kemampuan literasi numerasi siswa di Indonesia berdasarkan data The Program International Student Assessment atau yang lebih dikenal dengan PISA yang diselenggarakan oleh OECD setiap 3 tahun sekali untuk matematika. Pada tahun 2018, PISA mencatat bahwa Indonesia memperoleh skor rata-rata yaitu sebesar 379 dan berada di urutan ke-72 dari 78 negara. Hal ini membuktikan bahwa nilai rata-rata matematika mengalami penurunan untuk skor rata-rata matematika yang sebelumnya pada tahun 2015 Indonesia menempati peringkat ke-63 dari 70 negara dengan nilai rata-rata 386. Penyebab lain dari literasi numerasi di Indonesia masih rendah yaitu kurangnya daya tarik guru dalam mengemas model dan media pembelajaran yang akan digunakan. Tulisan ini mencoba untuk melihat bagaimana meningkatkan literasi numerasi di Indonesia. Selanjutnya, metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan atau studi literatur, menggunakan 25 jurnal nasional. Metode pengumpulan data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah dengan survei kepustakaan atau studi pustaka, dan data yang digunakan diperoleh dari literatur, buku, maupun jurnal nasional dan internasional yang berkaitan dengan masalah yang kami bahas. Selanjutnya hasil. Dari hasil dan diskusi dalam penelitian ini diperoleh penggunaan media pembelajaran sebanyak 24% jurnal, penggunaan model pembelajaran diperoleh sebanyak 28% jurnal, penggunaan model serta media pembelajaran diperoleh sebanyak 16% jurnal, dan penggunaan metode pembelajaran diperoleh sebanyak 20% jurnal, dan penggunaan pendekatan pembelajaran diperoleh sebanyak 12% jurnal. Adapun salah satu jurnal yang menarik yaitu penggunaan model pembelajaran dan media pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan literasi numerasi siswa. Jurnal tersebut berjudul Pengaruh Model Problem Based Learning berbantuan software Cabri 3D V2 terhadap kemampuan literasi numerasi siswa. Dari hasil dan diskusi, penelitian ini dapat diinterpretasikan bahwa model problem based learning berbantuan software Cabri 3D V2 berpengaruh terhadap literasi numerasi siswa pada kelas 8 SMP Negeri 5 Tambun Selatan. Hal tersebut ditunjukkan dari uji pengaruh yang menghasilkan nilai koefisien dengan kategori tinggi. Bagi peneliti selanjutnya, agar meneliti penggunaan model pembelajaran yang lain berbantuan software matematika lainnya agar dapat mengetahui adakah pengaruh untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi siswa pada jenjang SMP sederajat. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan siswa
dalam mengatasi kemampuan literasi numerasi siswa di Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran dan media pembelajaran yang sesuai dengan tingkat atau level pendidikan dari SD, SMP, hingga SMA. Guru matematika harus menambah pengetahuan tentang model-model pembelajaran yang sesuai dan media tepat guna dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dimaksud. Dan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran menjadi suatu hal yang menarik jika diperhatikan bahwa pembelajaran abad 21 membutuhkan teknologi untuk membantu proses pembelajaran. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya sebagai pemakalah untuk memperkenalkan diri. Saya Nur Mulia Diniarti, mahasiswi STKIP Kusuma Negara Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Literasi Numerasi pada Pembelajaran Tematik Terpadu di Sekolah Dasar Negeri Kali Abang Tengah 1 Bekasi Utara, yang disusun oleh Bapak Krisnaji Banindrayuda, Bapak Budiono, Nur Mulia Diniarti, dan Nadrotul Uyun. Yang pertama di bagian pendahuluan, berdasarkan hasil observasi di SDN Kali Abang Tengah 1 Bekasi Utara, maka alasan peneliti memilih judul terkait literasi numerasi dikarenakan: pertama, siswa mengalami kesulitan ketika mengerjakan soal literasi karena masih kurang ketelitiannya. Kedua, siswa mengalami kesulitan ketika mengerjakan soal numerasi karena ditemukan kesalahan dalam kemampuan berhitungnya. Dapat dikatakan bahwa penerapan literasi numerasi baik pada mata pelajaran tematik maupun matematika masih dianggap sulit dan kurang efektif bagi siswa sekolah dasar, karena penerapan literasi numerasi dalam pelajaran tematik maupun matematika membutuhkan upaya guru untuk berkreasi terkait model, media, dan metode pembelajaran. Sehingga rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan literasi numerasi pada pembelajaran tematik terpadu di sekolah dasar Selanjutnya di bagian metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode penelitian kualitatif jenis deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2022 sampai dengan Juni 2022. Untuk subjek penelitiannya 15 orang siswa sekolah dasar. Untuk pengumpulan datanya menggunakan teknik tes, yaitu tes tertulis, di mana tes tersebut diberikan kepada siswa untuk melihat kemampuan literasi numerasi siswa sekolah dasar. Selanjutnya, hasil data penelitian ini dianalisis menggunakan data kualitatif deskriptif. Selanjutnya, terdapat hasil penelitian yang kami lakukan di SDN Kali Abang Tengah 1 Bekasi Utara. Berikut ada 2 contoh soal yang terdiri dari 1 soal pilihan ganda dan 1 soal esai, di mana soal nomor 1 terkait dengan soal literasi.
Peneliti melihat referensi soal dari tema 3. Berdasarkan hasil tes soal literasi ini, terdapat 13 siswa menjawab dengan benar dan 2 siswa menjawab salah. Siswa yang menjawab salah tersebut disebabkan karena kurang teliti dalam memahami wacana tersebut. Sedangkan untuk soal nomor 2 terkait dengan soal numerasi. Peneliti melihat referensi buku tema 7. Berdasarkan hasil tes soal numerasi ini, terdapat 9 siswa menjawab benar dan 6 siswa menjawab salah. Siswa yang menjawab salah disebabkan karena siswa hanya melihat angka pada gambar tanpa memperhatikan posisi angka tersebut. Terakhir dari pemaparan saya, hasil penelitian kami, kesimpulan. Jadi kesimpulan penelitian ini yaitu kemampuan siswa sekolah dasar dalam memecahkan soal literasi tergolong baik. Sebagai perbaikan, siswa sekolah dasar wajib meningkatkan ketelitiannya. Hal ini sesuai dengan pemahaman isi dari teks cerita pada soal yang diberikan. Selain itu, pemahaman konsep matematika sebagai dasar pemecahan masalah tergolong rendah. Dengan demikian, pemahaman dan kemampuan siswa sekolah dasar dalam rangka pemecahan soal numerasi wajib ditingkatkan.